Balik lagi di program Interfaith Islam di Mata Indonesia TV. Nah, teman-teman milenials kan banyak nih Bib ya. Saya lihat di media sosial, baik di manapun dan juga banyak di berita-berita, banyak nih dari teman-teman yang membagikan sembako atau menggalang dana untuk teman-teman yang di luar sana yang karena dampak pandemi ini. Menurut Habib itu termasuk ria atau bagaimana? Iya, pertama ria itu sebenarnya adalah kondisi hati, bukan kegiatannya. Kegiatannya itu tidak bisa dihukumi itu ria atau tidak. Ria itu adalah kondisi hati. Ria adalah kondisi hati di mana kita melakukan kebaikan untuk tujuan dipuji oleh manusia lain atau untuk tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu yang terjadi, niatnya membagikan sembako, menggalang dana untuk mendapatkan citra baik dari orang, atau untuk dipuji oleh orang lain, atau untuk kepentingan-kepentingan yang sikapnya duniawi, maka itu tergolong ria. Tapi di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 217 misalnya dijelaskan bahwa seseorang itu ketika melakukan kebaikan, dia bisa jadi boleh memperlihatkan kepada orang lain. Kalau tidak memperlihatkan tentu baik, karena itu meminimalisir kemungkinan niatnya menjadi ria. Tapi kalau memperlihatkannya kepada orang lain, kata Allah gak apa-apa, itu baik, asalkan memang motivasinya adalah untuk kemudian mendorong orang lain ikut dalam kampanye ini, atau mendorong orang lain untuk mengirimkan dananya, membantu penggalangan dana ini. Itu nggak ada masalah, itu positif-positif saja sesuai dengan Al-Quran. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri itu menegaskan dengan mengutip ayat surat Al-Baqarah 217 bahwa tidak semuanya orang yang ingin dilihat ketika melakukan kebaikan itu ria. Bisa jadi itu kalau dalam bahasa sekarang adalah promosi. Karena gimana penggalangan dana akan sukses kalau dia tidak memperlihatkan kebaikannya, baik penggalangan dananya maupun ketika dana itu diserahkan, itu nggak mungkin. Maka hal yang seperti ini bukan hanya dia tidak ria, tapi memang sesuatu yang positif, yang nilai positifnya sama saja dengan orang yang membagikannya secara sembunyi-sembunyi. Karena ria itu kondisi hati. Bisa jadi orang membagikannya sembunyi-sembunyi gitu. Tapi kalau hatinya tidak ikhlas, kalau hatinya tidak dikondisikan bahwa melakukan ini untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya, maka bisa jadi itu masih tergolong ria. Begitu juga sebaliknya, kalau orang membagikannya untuk Allah, meskipun dilihat orang menggalang dana luas sebagai bagian dari promosi, tapi hatinya tidak ria, ya itu tidak termasuk ria. Adapun bagaimana kemudian kalau yang dilakukan itu landasannya adalah ria, secara hati dia ingin dipuji oleh orang lain. Imam Ghazali menjelaskan ada 3 jenis ria. Kata Imam Ghazali, ria itu adalah syirik kecil. Jadi menyekutukan Allah. Kenapa disebut menyekutukan Allah yang kecil? Karena dia akan melakukan sesuatu seharusnya karena Allah, tapi ini enggak, karena manusia, karena nama baik, dan lain sebagainya. Sehingga berarti dia menduakan Allah, menyekutukan Allah dalam niat melakukan kebaikannya. Maka kata Imam Ghazali ada 3 jenis ria. Yang pertama adalah dia melakukan itu agar ketika dia melakukan maksiat, orang tidak menegurnya. Ini ria untuk kemudian membungkam orang lain. Misalnya membungkam orang agar ketika dia korupsi, orang ini tutup mulut. Uang tutup mulut, itu ria. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, jenis ria itu adalah ria untuk lobby. Jadi memberikan kebaikan kepada guru dengan niat agar anaknya nanti dinaikkan kelas, atau agar nilai anaknya ditinggikan, untuk hal-hal yang sifatnya lobby-lobby. Itu juga jenis ria yang kedua. Yang ketiga kata Imam Ghazali, jenis ria yang sifatnya untuk pencitraan, yang tadi untuk agar kita dianggap orang baik, agar kita dicitrakan positif oleh orang-orang. Ini jenis ria. Oleh karena itu, kalau sekiranya dengan kita memperlihatkan kebaikan kita kepada orang lain menyebabkan kemudian kita tidak bisa mengkondisikan hati kita untuk tidak ria, maka memang diarahkan oleh Islam sebaiknya sembunyi-sembunyi. Kalau bisa ketika tangan kanan memberi, diasosiasikan tangan kiri aja jangan ngelihat, agar kita gak repot-repot mengkondisikan hati agar tidak ria. Tapi kalau memang
melakukan itu bagian dari promosi, kalau gak gitu penggalangan dana ini gak akan sukses dan kita benar-benar bisa mengkondisikan hatinya dengan baik, gak ada masalah. Yang penting hatinya. Oleh karena itu di Islam ada contoh, misalnya Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ketika dia wafat baru ketahuan oleh orang-orang di sekitarnya bahwa ternyata yang setiap malam memberikan sedekah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ditaruh di depan rumahnya tanpa ada tahu siapa yang memberinya, itu Imam Ali Zainal Abidin, salah satu cucunya Nabi Muhammad. Itu baru ketahuan ketika wafat, karena setiap hari nggak tahu orang, malam diantar, paginya buka pintu sudah ada sedekah, nggak tahu dari siapa. Baru ketahuan ketika wafat, karena keesokan harinya setelah beliau wafat nggak ada lagi itu sedekah. Jadi itu tips saja sih agar kita bisa mengkondisikan hati lebih baik. Karena kalau nggak dilihat orang kan kemungkinan nggak riaknya besar sekali. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa jadi tetap riak. Kalaupun nggak dilihat orang tapi ada tujuan-tujuan, pokoknya selain Allah tujuannya berarti itu riak. Nah, ngomong-ngomong tentang sedekah nih Bib, dan kebaikan yang tadi kita memberikan sesuatu ke orang lain itu termasuk dari sedekah atau infak nih Bib, atau sama sedekah dan infak pengertiannya menurut Islam? Iya, jadi di dalam Islam itu ada tiga. Yang pertama ada zakat, kemudian yang kedua ada infak, yang ketiga ada sedekah. Zakat itu adalah kewajiban yang peruntukannya juga sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Mustahiknya, siapa yang berhak menerima zakat sudah ditentukan oleh Al-Quran dan sifatnya wajib. Misalnya zakat penghasilan, zakat fitrah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang namanya infak. Infak ini sifatnya tidak wajib, ia sunnah. Ada yang wajib. Misalnya yang wajib zakat termasuk infak juga. Kemudian yang wajib misalnya kita bernazar. Oh nanti saya kalau mendapatkan ranking 1 atau mendapatkan jabatan ini, saya bernazar akan memberi makan 40 orang miskin. Nah ini infak yang wajib. Kalau bernazar istri cantik gitu? Ya nggak apa-apa, selama nazarnya kebaikan semua nggak ada masalah. Kemudian yang kedua infak sebagai kafarah, membayar tebusan atas sesuatu yang kita nggak bisa melakukannya. Misalnya kafarah atas kita nggak bisa puasa Ramadan sebulan nih. Diganti di waktu lain juga gak bisa, maka membayar infak berupa ngasih makan orang miskin. Nah infak ini wajib. Di luar itu infak itu sunnah semua sifatnya, memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Nah yang ketiga itu ada sedekah. Sedekah ini bedanya dia sifatnya sunnah juga, seperti infak. Cuman bedanya kalau sedekah ini gak mesti harta. Kalau infak itu pasti harta, kalau sedekah ini nggak mesti harta. Makanya Nabi katakan dalam hadisnya, tasbihnya seseorang, orang berzikir itu dia sebenarnya sedang bersedekah. Kemudian senyum, kata Nabi. Senyum kepada orang lain itu juga sedekah. Jadi tidak mesti harta. Segala sesuatu kebaikan yang kita bisa lakukan kepada orang lain, memberikan pengaruh positif, memberikan tips-tips kepada orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, kata Nabi, itu juga sedekah. Segala kebaikan itu bisa berfungsi sebagai sedekah dalam Islam. Jadi itu perbedaannya ketiganya. Iya, betul. Dan gimana sih Bib, di zaman COVID ini bagaimana menolong sesama gitu, dari zaman kayak seperti ini gitu, dengan penyebaran COVID ini, bagaimana umat Islam menolong sesama Islam juga dalam penyebaran COVID seperti ini? Iya. Yang pertama bahwa kita tidak diajarkan untuk dalam kondisi gini hanya menolong sesama umat Islam. Betul. Di dalam Islam kita diajarkan bahwa siapa yang membutuhkan pertolongan, siapa yang sedang menderita, maka dia wajib untuk ditolong tanpa melihat agamanya. Oh, itu diajaran Nabi itu ya? Diajarkan oleh Nabi. Oleh karena itu kita diwajibkan oleh Nabi untuk mempersaudarakan bukan hanya sesama umat Islam. Kata Nabi ada persaudaraan lain, yaitu siapa yang bukan saudaramu dalam satu agama, maka ia adalah saudaramu sebagai sesama manusia. Bahkan hewan, tumbuhan itu saudara-saudara kita yang dalam kondisi wabah seperti ini semuanya harus kita jaga. Tanpa melihat agamanya, tanpa melihat dia itu hewan atau tumbuhan, semua harus dijaga kebaikannya di tengah kondisi ini. Kemudian yang kedua, cara menjaganya pertama minimal adalah kita tidak menjadi penyebar wabah ini. Jadi kita menjaga dengan kita di rumah saja.
Karena kalau kita keluar, kita nggak tahu. Ini wabah yang sangat unik, karena kadang orang nggak ada gejalanya apa-apa, tapi karena imun kita kuat, kita sudah kena wabah ini, tapi kemudian kita keluar, kita nggak tahu, nggak ada gejala apa-apa, kemudian kita menyebarkan kepada orang lain yang imunnya tipis, yang imunnya lemah, kemudian dia kena wabah ini, maka kita turut bertanggung jawab atas keadaan itu. Apalagi kalau orang itu orang tua yang kemudian naudzubillah min dzalik sampai wafat karena penyebaran wabah yang dari kita, maka kata Al-Quran, siapa yang membunuh orang lain tidak dengan alasan yang dibenarkan, maka ia seperti membunuh seluruh umat manusia. Jadi yang pertama, lebih baik di rumah saja, kemudian menjaga diri agar tidak menjadi penyebar. Kemudian yang ketiga adalah berinfak tadi, memberikan harta. Selama kita memiliki kelebihan harta, infakkan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang membutuhkan alat bantuan medis sekarang. Ada orang-orang yang membutuhkan sembako. Ada orang-orang yang membutuhkan dana. Lakukan berbagai upaya untuk membantu mereka secara material. Oh, kalau kita ternyata juga gak punya kelebihan material, maka yang keempat yaitu sedekah. Sedekah berupa memberikan segala kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain, yang bisa mendesain, dia membuat desain-desain tertentu, kemudian di-share di media sosial untuk memberikan edukasi kepada orang agar di rumah saja dan lain sebagainya. Apapun yang bisa kita lakukan selain materi, lakukanlah untuk kemudian membuat kondisi ini menjadi lebih baik, sehingga orang betul-betul menjaga diri agar penyebaran wabah ini tidak semakin luas. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebarannya agar tidak lebih meluas lagi. Nah, seru banget ya teman-teman millennials buat ngobrol sama Habib Hussein kali ini. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Interfaith di Mata Indonesia TV, matanya Indonesia.